Oke, lanjut Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apa kabar para pemirsa dan penonton setia dimanapun berada? Kabar Indonesia, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Kita selalu dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh, ini sebenarnya ya, ini pada video kali ini saya baru menggunakan lagi nih si action camnya ini ya. Ini udah berapa hari vakum. Kebetulan lagi banyak kerjaan dan juga banyak video yang harus diedit ya. Jadinya nggak sempat kita ngerekam lagi karena kebetulan juga memorinya itu udah penuh. Antrian banyak ya, kerjaan lagi banyak juga. Jadinya off dulu ngerekodnya. Dan sekarang ini baru digunakan lagi nih. Sore ini saya mau jemput anak ya, seperti biasa. Tugas rutin ya di sore hari pulang ke habis itu baru balik ke rumah. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi kemacetan ya. Ini sudah jam 6 kurang, belum terlambat sih ya jemput anaknya. Jadi nggak terlalu ngebut nggak apa-apa ya. Nggak perlu speedingan lah kita. Kalau ada peluang speeding kita speeding. Ini kebetulan memori sudah dikosongkan sebagian, jadi kita bisa nge-record lagi. Oke, lanjut Pak. Jadi itu pentingnya ya kalau kita punya action cam dan kita rutin melakukan record, ambil footage di jalan menggunakan motor, itu sangat perlu sekali kalau kita mempunyai backup memory card ya. Setidak-tidaknya itu minimal 128 GB ya. Kalau untuk jenisnya itu bisa disesuaikan dengan resolusi video yang akan digunakan untuk merekam ya. Apakah 4K misalnya, 2K ataukah 1080 ya. Kalau saya sih minimal tuh 128 ya, yang Extreme Pro langsung ya. Karena kita nggak tahu kan suatu waktu kita ingin merekam footage dengan resolusi 4K ya atau 2K. Nah, jadi itu kalau perlu itu langsung aja kita ambil yang jenis Extreme Pro ya. Dan saya nggak pernah ngambil merek lain selain SanDisk ya, karena pengalaman ngambil merek lain itu kadang sering korup ya videonya ketika disimpan di memori itu ya. Nah, kayak saya ini kemarin itu sebenarnya saya punya sih ya memori cadangan ya. Cuman ketika saya menjual action cam saya yang sebelum ini itu saya includekan ya dengan memorinya, sehingga saya cuma punya memori satu. Jadi pas kemarin itu lagi banyak merecord ya, dan antrian video yang harus diedit itu banyak, jadinya off dulu jadinya untuk merekam di perjalanan ya. Nah, tadi ini baru saya kurangi ya, karena sudah selesai, ada beberapa yang sudah selesai saya edit ya videonya. Jadi tadi saya hapus dan saya pindahkan dulu sebelumnya ke eksternal ya, untuk dimasukkan dalam antrian di edit ya. Nah, itu makanya baru bisa saya pakai lagi untuk merekam di jalan nih. Ini sunsetnya kayaknya bagus banget di belakang ya, tuh terang. Dan saya juga ada planning lagi nih kayaknya untuk nambah memori lagi nih, kayaknya repot juga ke memori satu ya. Kayak kemarin tuh saya pergi ke mepet banget ya masuknya, hampir aja kena. Jadi waktu touring kemarin ya touring ke Solo waktu itu ya, touring ya, itu juga hampir kehabisan memori ya. Tapi seringnya sih baterai ya. Jadi memang kita perlu juga beli baterai cadangan kayaknya kalau pas lagi touring gitu ya. Baterai cadangan, memori itu sangat penting ya. Urgent.
kalau perjalanan kita jauh ya. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, kalau kita akan berkendara jauh ya dan kita mau nge-record footage yang ketika kita berada di dalam perjalanan itu, maka yang perlu kita sediakan itu baterai cadangan ya. Galau ya. Baterai cadangan, lalu memory card cadangan, power bank ya, dan kabel-kabel casnya jangan lupa dibawa ya. Tapi perlu juga tuh bawa apa ya, selfie stick ya. Jadi kadang kita perlu juga kan, kita mau foto-foto gitu kan, perlu juga selfie stick ya. Nah biasanya sih kalau saya biasanya ya, kalau itu berpergian itu lewat dari 24 jam ya, itu maka saya biasanya saya bawa laptop atau saya bawa hard disk eksternal ya, untuk menyalin footage video nanti yang ada pada kamera ya. Jadi dikosongkan baru kita pakai lagi untuk nge-record. Nah kayak gitu biasanya ya. Tapi kalau kita nggak sampai 24 jam ya, kita jalan cuman misalnya dari pagi sampai sore menjelang malam, itu cukup lah 128 GB. Tapi dengan recordnya itu 1080p ya. Kalau 2,7K itu juga masih kurang itu. 128 itu kalau kita sampai dari pagi sampai sore ya. Oke teman-teman ya, itu sedikit sharing tadi ya mengenai perlengkapan yang harus kita bawa ketika kita akan merekam footage perjalanan kita ya, yang dalam keadaan jauh ya perjalanannya. Semoga bisa membantu teman-teman ya. Habis itu juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan bosan-bosan ya, dan sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Wassalam.